Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gua Bagas dari Coding Asik. Nah, di video ini gua akan bahas tentang 12 step rahasia yang harus diketahui oleh pemula biar jadi seorang web programmer. Tapi tunggu yang satu ini ya. Oke, di sesi ini gua akan bahas tentang ya vlog aja, kemudian gak usah terlalu serius, kita santai aja. Ya udah kita bosen lah ngoding mulu gitu kan, biar kita fresh. Nah, di sini gua akan bahas tentang 12. 12 ini adalah yang gua alami atau pengalaman gua pribadi. Jadi biar kalian tuh yang masih pemula atau baru mau belajar nih, ini tuh nggak salah langkah. Salah langkah dalam artian ya di sini kan kalau kita belajar tentang pemrograman itu ya belajar dari basicnya dulu, baru bertingkat jadi basic, kemudian meningkat dan seterusnya. Nah, ini step ini biar kalian nggak loncat dari 1 ke 8 dan seterusnya. Kayak gitu ya. Nah, langsung aja step yang pertama adalah kalian tuh harus mempelajari basicnya dulu. Website itu apa? Ya, untuk kebanyakan orang itu langsung main bahasa pemrograman. Itu yang salah, sebenarnya yang salah banget. Jadi sebelum kalian menuju ke bahasa pemrogramannya itu apa, kalian mau buat websitenya apa, tapi kalian harus tahu website itu apa dulu, siapa yang buat, kemudian sejarahnya gimana dan sebagainya. Tuh kalian ya minimal tahu lah, jadi kalian punya gambaran nih ke depannya. Nah, disitu kan ada yang basic juga yang lainnya, kayak misal hosting, ada domain, ada yang lainnya. Tuh kalian harus tahu dulu, karena nanti ketika kita udah integrasi dengan internet, kemudian kita jadiin online, itu ada yang namanya hosting, ada domain itu. So, sekarang gua di step yang pertama ini kalian tuh harus pelajari basicnya dulu itu. Jadi tahu bener website itu apa dan gunanya buat apa. Kemudian step yang kedua adalah kalian bisa langsung membuat inputan sederhana. Nah, inputan di sini adalah kalian nanti bakal belajar tentang HTML. HTML ini adalah kayak bahasa markup ya. Markup itu kayak ya isinya teks doang. Nah, itu adalah basic banget buat kalian membuat sebuah website. Di sini kalian bisa belajar ini mulai dari form-form seperti biodata dan sebagainya, pendaftaran dan sebagainya. Misal contoh gini, kalian kalau udah pernah main organisasi lah, atau kalian pernah ke kunjungan kemanapun, biasanya ada yang ada form-form tertentu, misal form pendaftaran nih. Kalau kalian mendaftar SMP, SMA dan sebagainya kan pasti ada form pendaftaran. Nah, di sini kalian buat nih formnya dengan HTML. Taruhlah di sini ada label, kemudian ada namanya, ada inputannya juga. Kemudian itu ya ada yang namanya itu apa, combo box, bukan combo box sih, combo box itu di Visual Basic. Ya udah, select option dan sebagainya itu. Jadi kalian tuh ya buat dulu sederhana aja, inputan sederhana itu dari HTML. Untungnya apa? Untungnya kalau kalian pelajari yang basic ini, kalian bakal tahu nih inputan ini gunanya buat apa dan sebagainya. Nanti untuk selanjutnya itu jadi lebih mudah. Karena ini entah kalian tuh nanti milih jadi front end, entah kalian back end, full stack, ya wajib banget ini mah kalau HTML gitu. Oke, jadi pelajari ini ya. Dan kemudian step yang ketiga adalah kalian langsung aja mempercantik tampilannya. Jadi mempercantik websitenya. Kalian kan udah buat formnya nih. Formnya kan otomatis kalau masih sederhana itu acak-acakan. Jadi ya udah kayak tampilan nggak jelas gitu kan. Zaman itu basic nggak masalah gitu. Nah, di sini kalian coba deh memperbagus tampilannya. Dengan memperbagus, kalian bakal kenal sama yang namanya CSS. Oke, CSS ini adalah intinya buat styling. Jadi nanti kalian dikasih warna, dikasih jarak, kemudian dikasih gambar, dipercantik. Nanti ada ibaratnya ada cornernya. Corner itu ya kayak yang sisi-sisi gitu ya. Itu biar lebih cantik, enak dilihat. Nah, untungnya apa ya? Pasti kalian pengen dong website kalian tuh enak dilihat, atau kita bisa boleh nyebut tuh user friendly itu. Nah, diusahakan semaksimal mungkin untuk paham basic-basic dari CSS. Karena ya kembali lagi, entah ketiga itu ya, back end, front end, full stack, wajib banget tahu basic ini gitu. Cari aja referensi tentang ini, pasti diwajibkan untuk tahu CSS kayak gitu. Kemudian step yang selanjutnya adalah step dimana kalian membuat web statis. Ya, web statis ini adalah yang menarik. Udah buat inputan, dipercantik. Nah, kalian langsung buat website statis.
Web status ini ya contohnya kayak misal kalian lihat portofolio, kalian lihat sistem informasi, ya gampangnya kayak company profile lah. Kalian buat tampilannya dulu, tapi itu belum proses data, itu belum. Jadi hanya tampilan aja. Ya kalau kalian mau ganti gambarnya langsung di itu apa gridnya itu. Kalau kita udah main proses itu kan langsung aja nanti ada tombol diganti langsung ke ganti itu. Ini enggak, jadi masih statis. Jadi belum proses ya. Nah, di statis ini kalian tuh bisa nih kalau kalian udah belajar CSS dengan baik dan benar dan paham lah basicnya, kalian bisa dengan mudah menggunakan framework CSS. Framework CSS ini yang populer itu ada nih Bootstrap, kemudian Tailwind dan sebagainya. Kalau gue sih reference untuk pemula sih Bootstrap dulu aja karena ini udah populer banget dan banyak komunitasnya. Intinya ya dengan pembuatan Bootstrap ini itu ya tampilannya lebih cepat dan ya lebih enak juga lah. Kalian cobain deh Bootstrap kalau kalian belum tahu untuk pemula. Jadi gitu ya, jadi kalian buat web status dulu, entah itu profile dan sebagainya. Buat dulu, ini yang penting. Step yang selanjutnya adalah yang kelima, kita membuat udah statis, kita langsung diproses, ya kan? Kita langsung proses, ya masa kita ganti gambar langsung ya, gitu nggak enak gitu. Jadi ini tahap dimana kalian membuat CRUD, CRUD, yaitu kita read menambah, kemudian nanti ada menampilkan read gitu kan, ada update untuk mengedit, kemudian delete untuk menghapus. Jadi ini tahap sederhana aja, kalian nanti buat inputan sederhana. Yang penting itu ya, yang penting kalian bisa nyimpen ke database, bisa mengganti, kemudian bisa menampilkan, ngapus, kemudian ngedit. Ini yang paling penting. Nggak usah muluk-muluk dulu deh, nggak usah muluk-muluk dulu untuk belajar. Aku pengen buat sistem Facebook, aku pengen buat sistem Instagram. Itu ya boleh sih ibaratnya kita ke depannya gitu. Cuman kalau untuk pemula lebih baik kita langsung aja take action ya, latihan sederhana kayak gini buat CRUD kayak gitu. Intinya jangan buat CRUD, basicnya nih dasarnya banget, nanti kalian bisa dengan mudah proses yang lainnya kayak gitu. Oke. Kemudian tahap yang selanjutnya adalah yang keenam, kita membuat proses yang lebih kompleks dari CRUD. Proses ini adalah, taruhlah gini, kita kan udah buat CRUD-nya, menambah dan sebagainya. Ini kita membuat sistem per part-nya. Kalau kita taruhlah login ke sebuah all shop, itu kan ada beberapa. Tadi ada login. Nanti ada, kalau kalian belum daftar itu ada register. Kemudian kalau misal kalian lupa password, berarti ada lupa password. Nah, kalian buat nih loginnya dulu. Kemudian kalian buat registrasinya dulu. Kemudian selanjutnya kalau udah mahir nih duanya, baru ke lupa password. Ini ya kalian buat dulu, nanti per project itu login, terus project kedua nanti register, kayak itu nggak masalah. Itu jujur yang gue alami itu worth it banget. Jadi malah nanti bisa kepake untuk selanjutnya buat sistem yang lebih kompleks, ibaratnya sistem bener-bener kayak gitu. Jadi saran gue sih kalian buatlah sistem yang per part dulu, jadi kalian punya gambaran kayak gimana kayak gitu. Kemudian yang ketujuh adalah kalian membuat sistem yang pertama kali. Ini sangat menarik guys, pertama kali. Nah, kalian kan udah punya database nih. Database ini maksudnya yang tadi login, udah buat register, udah buat password dan sebagainya. Itu kalian jadiin satu, menjadikan sebuah sistem. Nah, sistem yang paling sederhana yang bisa kalian buat ini mungkin khusus untuk backend sih, atau kalau nggak full stack gitu ya. Karena nanti berbau-bau dengan database gitu kan. Kalian buat sistem kasir, nanti ada loginnya, kemudian buat registrasinya buat si user, nanti kan pasti ada si admin, entah nanti si pengguna lain, yaitu operator dan sebagainya. Lalu kalian buatlah dengan ya kompleks gitu. Kompleks di sini ya kalian referensi aja, cari di internet, gimana sih cara membuat sistem kasir gitu. Ini yang awal aja nggak masalah. Itu kalian bener-bener jadiin dulu. Ini kan masih dana kasir nih. Ya yang kompleks ini nanti pakai barcode juga nggak masalah gitu, yang beli kompleks itu nggak masalah. Nah, setelah kalian ini buat udah satu project nih ya, nanti kalian bisa kelanjutannya itu ya buat sistem akademik, buat sistem lainnya kayak gitu. Nah, intinya kalian buatlah sistem kasir ini secara kompleks ya, kalian nanti perhitungannya kayak gimana, kemudian gimana sih kita stok barangnya dan sebagainya. Yang penting ya operasi pembayarannya itu clear. Jadiin dulu satu, gampang nanti nambah itu gampang gitu. Pokoknya
tahap ini adalah kalian membuat satu sistem dulu, nanti bisa kembangkan. Tahap yang ke-8 adalah ini yang gua alami juga. Jadi kan kalian udah buat project pertama nih, kasir taruhlah. Jangan berhenti di situ, please jangan berhenti di sini. Kalian buat sistem yang lainnya yang tadi gua sebut, yaitu ya sistem entah akademik, entah nanti ada sistem ya kayak misal portofolio dan sebagainya. Itu kalian buat sistem yang lebihnya. Kalau bisa malah udah taruhlah level kasir kan taruhlah segini nih, kalian buat yang lebih sulit lagi, akademik misalnya, yang levelnya segini. Nanti buat yang sistem kayak gini, yang all shop dan sebagainya. Ini jadi kalian punya database atau kalian skill kalian tuh ya makin bertambah setiap harinya itu. Kalau kalian ngoding tiap hari itu. Jadi tahap yang ini adalah kalian perbanyak aja project-project yang kalian buat. Toh nanti kalau kalian udah jago pasti ada beberapa klien yang biasa melirik ini, jadi kalian langsung belajar sekalian dapat uang gitu. Ini kan menarik banget gitu kan. Oke, jadi saran gue gitu. Yang selanjutnya yang ke-9 adalah kalian udah buat sistem nih, taruhlah misal udah buat 5 sistem, tapi pasti ada pertanyaan, kok sistemnya lambat gitu ya, di load itu udah masuk ke halamannya, kok di loadnya lambat banget, kemudian ada bugnya dan sebagainya, muter-muter doang gitu. Nah di 9 ini adalah gimana kalian mencari solusi biar website itu cepet di load, kemudian cepet prosesnya dan sebagainya. Oke. Nah di step ini kalian bakal nemu yang namanya kayak misal JavaScript. JavaScript ini adalah salah satu ya bahasa pemrograman juga yang intinya tuh bisa mempercepat. Nanti ada library yang khusus dan gampang mau dipelajari kayak jQuery ya. jQuery dengan Ajax server set itu sangat-sangatlah luar biasa. Gua masih pakai sampai saat ini ya. Itu intinya kalau kalian udah buat sistem nih, pasti kan ada tabel, kalian nanti buat tabel dan sebagainya. Kalau yang biasa itu kita nambah, itu pasti reload halamannya. Nah kalau kita udah pakai jQuery, Ajax gitu kan, itu ya udah, jadi yang load itu datanya doang, halamannya itu nggak perlu, jadi cepet banget kan gitu. Nah, di sini kalian bisa mikir gimana sih caranya web itu cepet kayak gitu. Oke, gua saranin cari library JavaScript kayak gitu. Yang selanjutnya adalah yang ke-10 gitu kan. Kalian udah buat gimana sih website itu ibaratnya cepet. Kalian udah bisa nih. Yang ke-10 adalah gimana sih supaya kita buat websitenya itu cepet. Oke, kita buat websitenya itu cepet, jadi ya kita nggak usah buat koneksinya lagi, kita nggak usah buat view-nya lagi, halamannya lagi, itu nggak usah. Nah di sini kalian bakal kenal yang namanya framework. Framework ini ya ibaratnya framework gitu kan, buah kerangka kerja. Jadi kalau kita sebenarnya kita masih pakai native itu ya masih kita buat koneksinya tersendiri, view-nya tersendiri, kontrolnya tersendiri, itu bakalan lama banget. Nah dengan framework ini kalian bakal lebih cepat karena udah terstruktur, karena koneksi database-nya itu udah ada, kemudian nanti untuk tampilan view-nya itu udah ada, kemudian untuk prosesnya itu udah ada sendiri. Keuntungan yang lain adalah dengan menggunakan framework, nanti jika kalian kolaborasi dengan programmer lain itu jadi lebih mudah dan gampang. Karena jujur nih pengalaman gue juga, kalau gue disuruh untuk ngedit ya, kalau ngedit program gitu, gue rada males-males gitu, mending gue buat baru gitu. Karena kadang tuh ya untuk memahami suatu coding dari orang lain itu susah banget, bisa berjam-jam untuk memahami itu. Kalau kita buat kan kita udah punya database yang tadi nih. Kalau kita ngeditnya tuh yang login, kita kan udah buat login, ya udah tinggal copy paste. Itu enaknya itu. Apalagi pakai framework, pasti bakalan lebih cepat lagi pembuatannya. Kemudian yang ke-11 adalah ini masih tentang cepet-cepet. Yang ke-9 kan gimana loadnya cepet, 10 gimana itu pembuatannya cepet websitenya. Yang ke-11 adalah gimana nih kalian berpikir gimana caranya ngodingnya itu cepet. Oke, gimana ngodingnya itu cepet, ini menarik guys, karena ibaratnya kalian pasti berpikir nih, oh kok ibaratnya gue udah nulis di file yang A, kok gue masih nulis di file yang B gitu. Padahal kan bisa nih, harusnya ada metode buat supaya satu aja nanti dipakai untuk semuanya. Itu pasti kalian kalau misal udah sering bakal mikir yang kayak gitu, karena gue ngalamin juga itu.
Dan akhirnya alhamdulillah ketemu, yaitu metode dengan ada bahasa yang itu OOP. OOP itu ya Object Oriented Programming. Jadi ya kalian cukup buat satu file, taruhlah file koneksi nih. File koneksi ini dipakai oleh 5. Oke, A, B, C, D, E ini pakai semua. Jadi nggak perlu kalian buat koneksi di A, B, C per masing-masing, itu nggak perlu. Ini enak banget lah, bakalan cepet. Jadi ngodingnya itu bakalan cepet banget. Terus kalian bakal nemu yang namanya nanti gimana sih supaya codingnya itu clean, bersih. Maksudnya ya nggak acak-acakan, nanti kalian kenal itu clean, ibaratnya clean coding lah, clean code itu kayak gitu. Kemudian nanti juga kalian kenal nih, kalau misal kalian udah OOP juga ada aturannya sendiri, ada yang udah buat kayak standarnya gitu. Itu nanti kalian kenal yang namanya design pattern. Design pattern itu ya kayak codingnya itu kita tinggal pakai stylenya dia. Jadi ya pasti udah cepet dan semua orang bakalan pakai. Ini udah seluruh dunia itu. Sebelumnya pakai style-style ini itu. Itu yang bisa kita sebut adalah design pattern. Kalian cari aja kayak itu. Nah, dari step 1 sampai 11 harusnya kalian udah ibaratnya wah, gue udah jago nih buat website gitu kan. Udah jago banget. Tapi tunggu dulu yang ke-12 ini. 12 kalian nanti dipusingkan atau hadapkan dengan kasus kalian harus berkomunikasi, ya ibaratnya harus berhubungan dengan website lain. Kemudian kalian juga harus berhubungan dengan mobile apps misalnya. Mobile apps ini kan ya ibaratnya butuh banget yang namanya backend di websitenya. Ini nanti gimana caranya biar terhubung nih antara website sama mobile. Ini ada yang namanya API. Nah, di tahap ke-12 ini kalian bakal belajar tentang API. Nah, API ini banyak nih. Entah kalian buat sendiri untuk website kalian, itu juga nggak masalah. Atau kalian juga pakai API yang udah tersedia. Seolah kalian kalau nanti buat sistem misal Allshop nih. Allshop malah itu udah kompleks banget. Allshop kan ada misal ongkirnya, gimana cara pengecekannya, harganya berapa gitu kan, trackingnya gimana gitu. Nah, kalian bisa pakai API yang udah ada. Jadi datanya nggak mungkin salah men. Jadi data seluruh Indonesia itu nggak mungkin salah gitu. Itu ada yang namanya API Raja Ongkir misalnya, atau yang lainnya boleh gitu. Kemudian misal kayak pembayaran, kalau kalian buat sistem kayak e-commerce gitu ya, e-commerce terus pembayarannya masih manual. Misal nih gue pesen terus ke website tuh gitu, gue harus WA dulu, ini udah selesai nih, itu bakalan lama banget. Nggak masalah kalau misal 10 orang, kalau udah 100, 1000, beratnya udah jutaan gitu, udah jutaan, ibaratnya udah laku banget. Nggak mungkin kalian ngatasin itu secara manual, itu nggak mungkin, pasti capek. Nah, di sini adalah nanti kalian bisa pakai yang namanya API kayak pembayaran, midrange, kemudian yang lainnya. Jadi sistemnya itu benar-benar otomatis. Nah, menarik kalau kalian udah buat sistem yang otomatis kayak gini, pembayarannya otomatis, trackingnya otomatis, dan sebagainya, uang bakalan ngalir tersendiri. Ini yang bisa kita sebut adalah passive income. Jadi entah kalian mau tidur dimanapun, entah jam berapapun, uang bakalan ngalir terus. Ini yang sangat menarik guys. Jadi maksimalin bener yang ke-12 ini. Jadi kalian nanti belajar tentang API kayak gimana dan sebagainya. Nah itu. Nah, untuk yang ke-12 ini sampai ya dari 1 sampai 12 ya, harusnya kalian udah bisa integrasi apapun sih. Dan yang selanjutnya ya kalian mungkin bisa, kalau kalian tadi fokusnya misal bahasa PHP, nanti kalian boleh explore deh bahasa lainnya, misal Python, kemudian nanti ada Java, nanti lebih memperdalam JavaScript nggak masalah. Tapi yang penting yang gue saranin adalah kalian kuasai dulu satu, diperdalam, baru nanti kalau misal mau ganti, mau pilih yang lagi trending nih gitu ya, jadi lagi trending itu nggak masalah, kalian baru ganti. Jadi jangan baru belajar setengah kalian udah ganti, bakalan kacau. Intinya nggak bakal dapat semua deh, gue percaya kayak gitu, karena gue ngalamin sendiri itu. Intinya nggak dapat semuanya kayak gitu. So itulah yang gue bisa sampein di vlog, atau mungkin bisa disebut podcast lah ya, tapi nggak apa-apa sendirian itu. Ini tentang 12 step rahasia yang harus pemula tahu untuk menjadi seorang web programmer. So terakhir, tapi bukan yang paling akhir juga sih gitu, kalian kunjungi juga Instagram coding asik ya. Kalian kunjungi aja, di situ gue juga sharing tentang programming juga, tentang web programming gitu. Jadi kita bisa sharing-sharing di situ. Kalau kalian sampai saat ini udah lihat videonya sampai akhir,
tapi belum subscribe sekarang juga, karena kalian biar ada pemberitahuan tentang video-video terbaru dari Coding Asik. Tentunya entah tentang tutorial, entah tentang vlog yang kayak gini, biar kita bisa sharing, entah yang lainnya, topik-topik yang nanti kita akan buat dan bahas. Gua Bagas dari Coding Asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan see you di next video ya. Oh ya, kalau kalian punya pertanyaan atau punya tanggapan tentang video ini, kalian boleh deh ketik di komentar nih. Error atau copy paste itu wajar, tapi tetap asikin aja ngodingmu.